Kadrun gak nyoblos Gerindra, gak ada alasan Gerindra untuk takut melawan tagar. Pemilih di Indonesia itu sebenarnya begitu mudah dibaca, apalagi di zaman perkembangan teknologi seperti saat ini. Asalkan kita punya data valid untuk sampling, maka semuanya bisa dengan mudah kita ketahui terkait berbagai karakter serta pola pikir yang juga mempengaruhi pilihannya dalam kontestasi politik negara demokrasi. Kemenangan politik, mau diakui atau tidak, mencerminkan kualitas masyarakatnya. Yang menjadikan demokrasi berkualitas adalah tingkat rasionalitas dari rakyat yang memiliki peran tinggi dalam pemilihan umum. Partai-partai di Indonesia pun memiliki karakter pilihannya masing-masing. Oleh sebab itu, bumbu penyedap dalam perjuangan setiap partai politik pun berbeda-beda. Ada yang menggunakan micin dengan cara merekrut artis masuk ke parpol mereka. Ada juga yang melakukan transfer tokoh dari parpol lain untuk mendongkrak suara dari parpolnya. Namun ada pula yang melakukan kaderisasi dalam menjaga marwah dan tujuan berdirinya partai politik tersebut. Saat ini kita akan mengambil contoh terkait tagar tenggelamkan Gerindra yang berkumandang di Twitter atau jagat media sosial. Hal itu terkait pernyataan petinggi Gerindra bernama Arief Puyono mengenai Kadrun yang membuat isu PKI. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah tagar tersebut diserukan oleh akar rumput atau simpatisan Gerindra? Jika benar, maka ada dua kemungkinan kesimpulan yang bisa kita ambil. Kesimpulan yang pertama adalah, simpatisan Gerindra adalah Kadrun sehingga tersinggung dengan pernyataan Puyono. Dan kesimpulan yang kedua adalah, Gerindra akan kehilangan suara jika tidak memecat Puyono yang dianggap menyakiti simpatisan Gerindra akibat pernyataan terkait Kadrun. Itulah asumsi yang akan muncul. Namun jika kita melihat karakter dari orang-orang yang kerap disebut Kadrun dan karakteristik dari Gerindra, saya rasa tagar itu tak akan berpengaruh bagi suara Gerindra itu sendiri. Bahkan saya bisa mengatakan orang yang masuk dalam kriteria Kadrun yang ramai disematkan dalam media sosial tidak akan pernah mau memilih Gerindra dalam pemilu. Meskipun dalam Pilpres mereka memilih Prabowo sebagai pemimpin tertinggi Gerindra. Gerindra tak akan bisa memasukkan kriteria Kadrun. Tetapi Kadrun tak memiliki pilihan lain dalam Pilpres selain Prabowo. Semua itu saling menunggangi saja. Oleh sebab itu, keputusan Prabowo dan Jokowi untuk kerja bersama dalam pemerintahan sudahlah sangat tepat. Bukti lainnya adalah survei terakhir terkait Capres mendatang. Prabowo menempati posisi yang tertinggi dan diikuti oleh Ganjar Pranowo di urutan kedua. Sudah jelas bergabungnya Prabowo ke Jokowi tidak menyebabkan elektabilitasnya menurun drastis. Kalau kita mau mengamati, gak semua orang yang gak suka akan Jokowi itu mau atau menerima ketika disebut Kadrun. Gak semua pemilih Prabowo itu mau disebut Kadrun. Orang yang tersinggung ketika ada sebutan Kadrun itu menurut saya mengakui bahwa dia adalah Kadrun dengan kriteria yang kerap disematkan pada Kadrun, seperti intoleran dan selalu mengaitkan atau mencampur adukan urusan politik dengan agama, bukan memaknai agama dalam berpolitik. Kadrun yang disematkan banyak orang dalam media sosial pun cenderung banyak melakukan cocok logi dalam berbagai hal, dari kesehatan hingga sejarah, kerap membedakan kelompok lain yang tak sepandangan dan lain sebagainya. Dan saya rasa pemilih Gerindra yang diketuai oleh Prabowo sangat jarang berkarakter seperti itu. Kalau selama ini ada yang terlihat seperti itu hanya saling menunggangi saja. Oleh karena itu, tak ada alasan bagi Gerindra gentar dengan adanya tagar untuk menenggelamkan partai tersebut. Gerindra pun harus belajar dari masa lalu. Misalnya seperti gerakan blokir sari roti yang pada faktanya nggak berpengaruh apa-apa. Justru penjualannya semakin naik. Begitu pula dengan tagar dan ajakan untuk uninstall Traveloka ketika itu pun tidak berdampak. Saya berasumsi begini, orang itu akan mudah dibohongi dan dipropaganda pada saat pertama. Selanjutnya pun akan cenderung melihat fakta. Oleh sebab itu, sekarang saatnya Gerindra lebih mementingkan aksi nyata untuk negara daripada memusingkan isu tagar yang saya yakin nggak banyak berdampak. Saya nggak pernah memilih Gerindra, tetapi pada saat ini Gerindra berada di pemerintahan. Prabowo sebagai ketua umum yang bergabung dalam kabinet Jokowi pun sudah memberi kesaksian terkait keberpihakan pemerintahan Jokowi pada rakyat. Apalagi saat ini belum reda terkait pandemi corona. Sebaiknya semua kelompok dalam pemerintah bersatu dan melupakan kepentingan perut pribadi dan golongan semata. Fokuslah pada kerja. Merdeka. Udah
Itu aja Cak Anton.